warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran farmakognosi. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir atau pertemuan yang ketiga tentang pembahasan oleum. Nah, untuk pertemuan kali ini itu ada 9 macam oleum yang akan kita bahas. Mulai dari oleum myristique, oleum myristique expressum, oleum olivae, oleum pogostemoni, oleum ricini, oleum rose, oleum sesame, oleum sore, dan oleum vetiver. Kemudian kita langsung saja masuk ke oleum yang nomor 21, yaitu oleum myristique. Oleum myristique memiliki nama lain minyak pala atau nutmeg oil. Berasal dari tanaman Myristica fragrans, keluarganya adalah Myristicaceae. Nah, minyak pala ini memiliki zat berkhasiat utama berupa myristin, eugenol, asam myristinat bebas atau sebagai ester. Adapun kegunaannya atau khasiat dari minyak pala ini yaitu sebagai karminativa dan stimulansia lambung. Pemberiannya berupa cairan tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, bau dan rasa khas, yaitu bau khas pala. Adapun cara memperolehnya yaitu dari penyulingan inti biji yang dikeringkan, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh dan terlindung dari cahaya. Kemudian yang ke-22 ada oleum myristique expressum, memiliki nama lain lemak pala atau oleum nuciste atau nutmeg butter. Kalau yang sebelumnya tadi minyak, kemudian yang ini itu adalah lemak. Memiliki nama tanaman asal Myristica fragrans, sama keluarganya Myristicaceae. Adapun zat berkhasiat yang terkandung di dalam lemak pala itu ada gliserida trimyristinat, trioleat, kemudian gliserida asam serotinat, asam asetat, myristisin, yaitu zat yang tak tersabunkan, kemudian ada minyak asiri yang berisi eugenol. Adapun kegunaannya atau manfaatnya, khasiatnya itu sebagai obat gosok dan stimulansia luar. Pemberian berupa massa padat berupa lemak, tidak homogen, warnanya kuning sampai kuning kemerahan hingga coklat, kemudian merah kotor hingga bercak-bercak putih seperti pala. Nah, pada suhu kamar, lemak pala ini mudah dijadikan butir-butir kasar. Adapun cara memperolehnya, yaitu lemak diperoleh dengan pemerasan panas biji yang telah dibuang selaput dan kulit bijinya. Merupakan campuran minyak lemak dan minyak atsiri. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh dan terlindung dari cahaya. Kemudian yang ke-23 ada oleum olivae, memiliki nama lain minyak zaitun atau olive oil atau sweet oil. Berasal dari tanaman Olea europae, keluarganya Oleaceae. Nah, minyak zaitun ini memiliki zat berkhasiat utama berupa trigliserida dari asam oleat dan asam palmitat. Mengandung juga gliserida asam linoleat. Kemudian bagian yang tak tersabunkan itu berupa fitosterol dan hidrokarbon squalen. Adapun kegunaannya digunakan sebagai bahan makanan dan pencahar lemak. Pemberiannya berupa cairan kuning pucat atau kuning kehijauan, baunya lemah tidak tengik, rasa khas, warna hijau oleh adanya klorofil, di mana pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya akan membeku.
Nah, cara memperoleh minyak zaitun yaitu minyak zaitun ini merupakan minyak lemak yang diperoleh dengan pemerasan biji masak. Nah, jika perlu dimurnikan. Keterangan tambahan, mutu minyak terbaik itu diperoleh dari buah yang tua, tetapi belum masak benar, dan terus diperas supaya menghasilkan virgin oil. Untuk makanan, itu cukup dibuat dari buah yang masak. Nah, mutu yang rendah itu diperoleh dari buah-buah yang mengalami fermentasi karena ditumpuk-tumpuk. Dipakai untuk membuat sabun, pasteur, salep, dan sediaan lainnya. Jenis dan perbedaan dari minyak zaitun, yang pertama ada varietas longifolia, itu diperkebunkan di Italia dan Prancis. Sedangkan untuk varietas latifolia itu diperkebunkan di Spanyol. Buahnya lebih besar tetapi kadar minyaknya lebih sedikit. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang keempat ada Oleum pogostemoni, nama lainnya minyak nilam. Berasal dari tanaman Pogostemon caplin, keluarganya Lamiaceae. Adapun zat berkhasiat utamanya berupa sesquiterpen terpen 40-45%. Kemudian ada sinamilaldehida, ada eugenol dan ezulen. Kegunaannya sebagai zat tambahan dan bahan pewangi. Adapun pemberiannya berupa cairan berwarna kekuningan, kehijauan sampai coklat, baunya khas sangat harum dan sukar hilang. Adapun cara memperolehnya, minyak nilam ini merupakan minyak asiri yang diperoleh dengan penyulingan uap daun dan batang yang telah diperas. Adapun penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang ke-25 ada Oleum ricini, memiliki nama lain minyak jarak atau castor oil. Berasal dari tanaman Ricinus communis, familinya Euphorbiaceae. Minyak jarak memiliki zat berkhasiat berupa gliserida dari asam ricinoleat, kemudian glisida asam oleat, asam linoleat, dan asam-asam jenuh lainnya. Minyak jarak digunakan sebagai pencahar. Nah, ini harap berhati-hati pada wanita yang sedang hamil atau sedang haid. Kemudian jangan dicampur dengan obat cacing yang dapat larut dalam minyak. Nah, selain sebagai pencahar, minyak jarak juga bisa digunakan sebagai hair tonic. Adapun cara memperolehnya, minyak jarak ini merupakan minyak lemak yang diperoleh dengan pemerasan dingin biji yang sedang dikupas. Adapun pemberiannya cairan kental, jernih warna kuning pucat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terisi penuh. Yang ke-26 ada Oleum rosé, memiliki nama lain minyak mawar atau rose oil. Berasal dari tanaman Rosa gallica, Rosa damascena, Rosa alba, Rosa centifolia, dan varietas rosa lainnya. Keluarganya Rosaceae. Adapun zat berkhasiat yang terdapat di dalam minyak mawar itu ada geraniol, parafin, nerol, dan eugenol. Kegunaannya, nah sudah kita ketahui semua ya bahwa minyak mawar digunakan sebagai bahan pewangi. Adapun sediaan yang mengandung minyak mawar itu ada Cumarveldi losio. Pemberiannya cairan tidak berwarna atau berwarna kuning, bau aromatik seperti bunga mawar, dan rasanya khas, di mana pada suhu 25 derajat Celcius itu menjadi kental. Jika didinginkan perlahan-lahan akan berubah menjadi massa hablur. Nah, jika dipanaskan kembali maka akan mudah melebur. Cara memperolehnya, minyak mawar ini merupakan minyak asiri yang diperoleh dengan penyulingan uap bunga segar. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat.
Yang kedua 7 ada oleum sesame, memiliki nama lain minyak wijen atau sesame oil. Berasal dari tanaman Sesamum indicum, familinya Pedaliaceae. Minyak wijen memiliki zat berkhasiat berupa gliserida dari asam oleat, asam linoleat, asam palmitat, asam stearat, dan asam myristinat. Kegunaannya sebagai bahan tambahan. Adapun cara memperolehnya, minyak wijen merupakan minyak lemak yang diperoleh dari pemerasan biji. Pemerian berupa cairan berwarna kuning pucat, baunya lemah, rasanya tawar, kemudian pada suhu 0 derajat Celcius itu tidak membeku. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terisi penuh. Yang ke-28 ada oleum sore, memiliki nama lain minyak tengkawang atau Borneo talc. Berasal dari tanaman sore Stenoptera, keluarganya Dipterocarpaceae. Minyak tengkawang ini memiliki zat berkhasiat utama berupa gliserida oleodistearat, kemudian ada oleodipalmitat dan tristearat, kemudian ada asam lemak bebas. Adapun kegunaannya sebagai bahan kosmetika dan supositoria. Pemeriannya berupa massa padat lebih keras dari lemak coklat. Warnanya putih kekuningan atau putih kehijauan. Baunya lemah dan mirip lemak coklat. Bidang patahan berbutir-butir dan diliputi jarum-jarum asam stearat, rapuh pada suhu kamar. Adapun cara memperolehnya, minyak lemak ini diperoleh dengan pemerasan panas keping biji kering atau segar. Kemudian yang terakhir atau yang ke-29 ada oleum vetiveriae, memiliki nama lain minyak akar wangi. Berasal dari tanaman Vetiveria zizanoides, keluarganya Poaceae. Minyak akar wangi ini memiliki zat berkhasiat utama berupa vetiveron, vetiverol, vetivenil, vetivenat, dan vetiven. Adapun kegunaan dari minyak akar wangi yaitu sebagai zat tambahan dan bahan pewangi. Pemeriannya minyak cair kental, warnanya coklat kemerahan, baunya khas aromatik dan kuat. Adapun cara memperolehnya, minyak akar wangi ini merupakan minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan uap akar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh, dan terlindung dari cahaya. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi oleum yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, silakan langsung bertanya melalui WhatsApp atau Telegram. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.